Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih pagi hari ini Anda masih terus bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Flarata pagi ini pendengar, di sesi wawancara kami punya beberapa topik pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur bersama tim Lokapom Manggarai Barat ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak ya terhadap restoran yang ada di Labuan Bajo untuk memastikan keamanan makanan yang akan disajikan kepada semua tamu yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN Summit di daerah pariwisata ini pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Nah, ini berapa banyak restoran yang disidak begitu pendengar ya, dan apa hasil dari sidak kemarin? Kita akan berbincang dengan Kepala Lokapom Manggarai Barat AR Nuryadin sudah di ujung telepon bersama RRI. Pak Nuryadin, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Lili. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Ya, Pak Nuryadin, ini kapan sidak dilakukan? Baik, sidak ini dilakukan sejak kemarin ya. Dilaksanakan bersama-sama dengan teman-teman dari Pemda Mabar, di mana inisiatif ini diinisiasi oleh Bapak Bupati dalam rangka memberikan penjaminan dan rasa aman kepada para tamu delegasi dari luar negeri yang akan berkunjung di Labuan Bajo dalam rangka menghadiri acara KTT ASEAN Summit yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Seperti itu, Pak. Oke, dan ini masih akan terus berlanjut? Ini akan terus berlanjut dengan teman-teman Pemda juga, disupport oleh Lokapom Manggarai Barat berlaku tenaga teknis untuk melakukan pengujian terhadap sampel-sampel yang dijual, makanan yang dijual oleh khususnya restoran-restoran besar ya. Karena kita ketahui restoran-restoran besar ini pasti akan menjadi tujuan utama atau destinasi utama oleh para tamu untuk menyantap atau menikmati hidangan yang ada di Labuan Bajo seperti itu, Pak. Oke. Apakah ini ada kaitannya dengan kunjungan Pak Jokowi kemarin ya, ditemukan ada kandungan formalin pada buah-buahan begitu Pak Nuryadin? Iya. Betul, ini berimbas dari hasil uji dari yang dilakukan ketika Bapak Presiden berkunjung kemarin di Labuan Bajo, di mana ketika dilakukan pengujian tersebut, tim kami baru mengidentifikasi bahwa ada salah satu buah yang diidentifikasi di istilahnya diduga ada formalin sehingga disahkan untuk tidak dihidangkan bagi Presiden untuk dikonsumsi. Seperti itu, Pak. Oke, dan sidak kemarin ini berapa banyak restoran yang dikunjungi begitu, Pak? Ya, baik. Kemarin dari hasil sidak yang dilakukan oleh teman-teman Pemda, di mana kami turun bersama Bapak Wakil Bupati, yang mewakili dari Pemda bersama dengan teman-teman Satpol PP juga, kemudian Dinas Kesehatan serta Disperindak, dan Lokapom Manggarai Barat mensupport dari segi pemeriksaan tempat dan juga uji sampel yang ada di sana tersebut. Ada 4 restoran yang kemarin sempat kami uji dan melakukan sidak, dan akan berlanjut lagi hari ini kepada restoran-restoran yang ada di Labuan Bajo. Seperti itu, Pak. Dan restoran-restoran yang dikunjungi ini adalah restoran-restoran pilihan begitu, atau seperti apa nih kriterianya Pak Nuryadin? Iya, ada kriteria dari Bapak Bupati sendiri dalam hal Pak Wakil Bupati Dr. Wen itu mengkriteriakan dulu. Jadi yang pertama kita hadiri adalah restoran-restoran dengan pengunjung terbanyak di Labuan Bajo. Nah, ini akan bertahap kepada seluruh restoran yang ada di Labuan Bajo untuk apa? Untuk menjamin bahwa makanan yang mereka sediakan adalah makanan yang bebas, bukan cuma dari formalin, Mbak Lelisa, juga dari boras, vitamin B, dan juga methylen yellow. Di mana harapan kami semua restoran yang tertelusur di Labuan Bajo sebelum acara ASEAN Summit ini terlaksana bisa dikelirkan dan bisa dijamin bahwa mereka menghidangkan makanan-makanan yang memang sudah aman dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dimaksud. Dan rencananya akan ada berapa banyak restoran begitu yang akan disidak begitu Pak Nuryadin? Untuk berapa banyak akan disidak ini kita kembalikan kepada teman-teman Pemda. Karena kami dari berbicara masalah tupoksi kan untuk di sarana restoran
itu kan yang mereka sediakan makanan siap saji. Nah, Iya. sedangkan berdasarkan tupoksi untuk makanan siap saji itu adalah kewenangan dari teman-teman Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan. Dinas Kami dari Kesehatan. BPOM dalam hal ini Lokapom Manggarai Barat mensupport dari segi tenaga teknis untuk pengujian. Nah, kita ketahui kan untuk berbicara masalah pengujian itu memang di Lokapom Manggarai Barat kebetulan ada alatnya untuk bisa uji cepat di tempat, sehingga ketika kita melakukan uji misalnya, kemudian apabila ditemukan ada identifikasi mengandung bahan berbahaya, ini kami bisa membantu teman-teman Pemda untuk melakukan pengujian di Kupang, karena di Kupang ini ada laboratorium lengkapnya. Nah, sedikit juga kendala di kami, kenapa di Manggarai Barat belum ada, karena kami belum ada, sudah ada lahan yang diberikan oleh teman-teman Pemda, cuma belum atas nama, belum dibalik nama atas nama Badan POM, sehingga kami belum bisa membangun kantor disertai dengan fasilitas laboratorium yang memadai untuk bisa melakukan uji verifikasi. Jadi ketika diidentifikasi produk tersebut mengandung bahan berbahaya, itu harus diuji lanjut lagi Mbak Lili. Apakah betul-betul dia ini formalin atau cuman sebatas samaran atau positif. Anda kan disebut dengan positif palsu. Namun kalau untuk standar presiden kemarin, karena dia baru diidentifikasi, untuk amannya langsung diamankan saja. Walaupun itu harus betul uji lanjut lagi. Apakah betul-betul itu formalin atau cuman identifikasi saja seperti itu. Oke. Nah, Ya. ini apakah sudah ditindaklanjuti begitu Pak Nuryadin terkait dengan buah-buahan yang diduga begitu ya mengandung formalin, Pak? Kalau berbicara masalah yang dilaksanakan oleh kegiatan kami dengan Pas Pampres kemarin kan hanya fokus kepada pengamanan yang dilakukan terhadap makanan Bapak Presiden. Jadi ketika ditemukan identifikasinya ada, langsung diamankan saja, tidak dihidangkan. Adapun tidak lanjutnya itu tidak kami serahkan kepada Pas Pampres. Tapi kalau sidak yang dilakukan hari ini, kemarin dan hari ini dengan teman-teman Pemda, itu kan kami tergabung dalam Satgas. Nah, ketika kami melakukan sidak dan ada restoran yang mengandung formalin, itu sampelnya akan kita pisahkan untuk kita uji lanjut di Balai POM Kupang. Apakah betul-betul ini formalin alami ataukah formalin tambahan yang sengaja dilakukan oleh pihak penjual atau pedagang yang ada di Labuan Bajo. Seperti itu, Mbak. Oke. Dari hasil pantauan kemarin terhadap 4 restoran, hasilnya seperti apa? Apakah ada temuan Pak Nuryadin? Ya, baik. Dari 4 restoran yang tim pemerintah daerah Mabar beserta Lokapom Manggarai Barat melakukan sidak, itu dilakukan terhadap 4 sarana restoran besar yang ada di Labuan Bajo. Dari 4 sarana ini kita menguji 29 sampel makanan yang istilahnya diduga kemungkinan bisa dilakukan penambahan terhadap 4 bahan berbahaya ini. Dari 29 sampel itu, alhamdulillah semuanya negatif dan aman, dan bisa kami katakan clear untuk dihidangkan bagi para pengunjung, bahkan untuk delegasi-delegasi atau tamu-tamu negara yang akan berkunjung di Labuan Bajo. Seperti itu, Mbak Lili. Oke, dan hari ini juga akan kembali dilakukan sidak begitu ya. Dan restoran mana Iya, saja hari ini ini masih dirahasiakan begitu Pak Nuryadin? Jadi harus dirahasiakan supaya Sidak ya, namanya sarana sidak. tersebut atau restoran itu langsung Oke. kita datangi dalam kondisi apa adanya. Jadi mereka tidak menyiapkan makanan yang sudah siap, tapi mereka menyediakan makanan dengan kondisi apa adanya, sehingga ketika kami datang, itulah yang akan kita langsung uji. Jadi ketahuan kalau memang dia sudah isi atau dia tambahkan, akan pasti kedapatan. Tapi kalau memang betul-betul dia jujur dari awal, maka tidak akan terdapat mengandung bahan berbahaya yang dimaksud. Seperti itu, Mbak Lili. Pak Nuryadin, apa yang menjadi harapan Anda terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan kemarin terus akan berlanjut begitu? Harapan kami semoga para pedagang atau pengusaha yang ada di Labuan Bajo senantiasa menjaga kualitas dan kredibilitas makanan yang mereka jual. Jangan cuma fokus keuntungan yang didapatkan, tapi lihat Anda mengambil sumber dari mana. Karena terkadang produk yang tidak boleh kita tahu itu bukan karena penjualnya, Mbak Lili, tapi karena dari sumbernya. Jadi harapan kami kepada pedagang agar memperhatikan dan melihat dagangannya apa yang dijual, karena ini akan membawa nama baik Labuan Bajo sebagai wilayah daerah pariwisata premium. Ketika ada yang rusak karena hal seperti itu akan mencoreng dan akan menjadi sebuah substandar kepada para pelancong untuk datang ke Labuan Bajo untuk melakukan kunjungan. Seperti itu, Mbak Lele.
Apalagi ini event internasional begitu ya Pak Nuryadin ya. Betul, ini ada event internasional dan harapan kami semua kepala negara ASEAN yang datang berserta rombongannya itu bisa mendapatkan makanan dan merasa aman untuk mengkonsumsi makanan-makanan kuliner-kuliner yang disediakan oleh masyarakat Labuan Bajo, dan ini pasti akan membantu masyarakat Labuan Bajo untuk meningkatkan perekonomian. Seperti itu Mbak Leli. Baik, terima kasih Pak Nuryadin untuk waktunya bersama RRI. Tetap semangat dan mudah-mudahan lancar ya untuk giat tersebut. Sidak di beberapa restoran yang ada di Labuan Bajo jelang KTT ASEAN Summit 2023. Ya, makasih, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda masih bersama Florata pagi ini.